Ibu katakan melakukan PTK. Ya, Bapak Ibu melakukan PTK, ini hasil dengan metode A. Misalnya kan gini ya, untuk KD tertentu, Ibu melakukan yang satu dilakukan dengan metode A, yang satu lagi dengan metode B. Berarti perbandingan ya, Pak? Iya, misalnya Ibu mau melihat mana yang lebih baik metode pembelajaran digunakan untuk KD tersebut, ya, untuk siswa kelas 10 misalnya atau siswa kelas 8. Bagaimana mengolah datanya? Tidak boleh hanya dengan Ibu gunakan rata-rata. Kalau Ibu gunakan rata-rata, makanya penelitian PTK-nya lebih baik dicampak saja. Itu anak SD aja bisa ngerjakan seperti itu. Tetapi kalau Ibu sudah saya ajar SPSS sekarang, ya, bagaimana minimal? Jangan bandingkan rata-rata. Logikanya gini loh, Bu. Kita misalnya satu kelas berapa orang ini? 35. 35. Kalau 35 diambil sampel 10 orang. Hitung rata-ratanya. Ya, katakanlah dapat. Kalau kita ambil 10 orang yang lain, hitung lagi rata-ratanya, maka rata-ratanya itu bisa jadi beda loh. Nyambung nggak maksud saya itu? Iya, Pak. 10 orang kelompok pertama dengan 10 orang kelompok kedua, dihitung rata-rata tingginya, Beda. bisa kemungkinan beda. Lalu Ibu katakan, padahal sama-sama mewakili kelas kita. Nah, jadi lalu bagaimana? Ini ada 2 nilai. Ya, tolong berikutnya nanti Bapak Ibu boleh langsung tes ke bawah. Tadi kan sudah saya ajar one sample test kan? Iya, Min Pak. sudah lah minggu depan, minggu kemarin. Iya, Pak. Nah, Ibu membandingkan 2 metode terhadap pengajaran. Nah, membandingkan itu kan compare, Ibu compare kan? Nah, ada di sini independent test. Ada pirate test. Apa yang dimaksud? Nah, sekarang bila kita bandingkan independen atau pirate, sekarang tolong ingat ya, independen itu lawannya bukan dependen ya. Independen. Pak pirate. Pair. Nah, independen itu betul enggak independen datanya? Data kedua variabel ini, X1 dan X2. Kalau betul-betul independen, apa contoh yang independen itu? Ibu sama-sama guru golongan 4, sama-sama S1, kemampuannya sama tentang materi tersebut. Yang satu masuk di kelas A, satu masuk di kelas B. Maka itu boleh dikatakan betul-betul independen. Tetapi kalau di kelas A Ibu masuk gunakan metode cooperative learning. Masuk Ibu di kelas B, Ibu gunakan metode Jigsaw. Itu tidak independen. Kenapa tidak? Metodenya beda. Apapun guru, apapunlah kekurangan yang tadi, ya, kan masuk dia tidak mungkin kedua kelas sekaligus. Masuk di kelas A, kelemahan yang terjadi di kelas A pasti dia perbaiki di kelas B. Tidak independen lagi. Nah, maka tolong boleh ini sebab untuk ada terkait tugas ini ya, boleh Ibu saja yang mencoba. Saya akan berikan waktu selalu 30 menit untuk Ibu latihan. Bapak latihan bersama. Ya. Bagaimana Bapak Ibu melakukannya? Oke.
misalnya Bapak Ibu lakukan kompermin, kalau data Ibu itu independen, yang Bapak Ibu klik independen. Oke? Kalau data Bapak dan Ibu adalah berpasangan, Compare. yang Bapak Ibu klik adalah Pair. Pairet. Pasangan. Nah, dia berpasangan di situ. Nah, misalnya yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Itu kan kepemimpinan misalnya X1 dan X2. Ini misal, ini kan yang saya ajarkan contoh cuma. Yang ini sebaiknya datanya ini pembelajaran cooperative learning, yang ini pembelajaran dengan misalnya metode GETSO atau contextual teaching learning. Mau Dengan Ibu kelas yang berbeda kan Pak? Iya, Dengan di kelas yang berbeda. Yang menentukan data itu independen apa tidak, Bapak Ibu. Oh. Perlakuan yang Bapak lakukan itu membuat data kita independen apa tidak? Kalau dia tidak independen, berpasangan. Nah, maka bagaimana cara mengolahnya? Nah, oke. Sambilan, tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara menentukan alfa 0,05, 0,01? Kan itu yang bertanya tadi kan? Iya Pak. Nah, ada di option. Kalau Bapak Ibu mau membuat 0,01, tulis di sini 99. Nampak di layar? Nampak Pak. Kalau Bapak dan Ibu ingin membuat 95%, tulis di situ 90. 0,0. Berarti alfa Ibu 0,05. Dah nyambung itu? Dah. Cara nukarnya ya. Oke. Klik continue. Klik OK. Oi, ntar dulu ini yang tadi ini. Nah, saya ulang ya. Analyze, kompermin, ya, Pairet misalnya. Saya buatkan itu tadi. Nah, oke, coba. Nah, sekarang nengok hasilnya itu saya share dulu. Itu hasilnya. Oke? Apa artinya ini? Ya kan kita membuat hipotesa kan? Hipotesa Ibu apa misalnya? Metode pembelajaran A lebih baik dari metode pembelajaran B, kan itu misalnya. Atau metode pembelajaran B sama dengan metode pembelajaran A. Tergantung hipotesa Bapak dan Ibu. Nah, coba tengok. Rata-rata yang 173, yang 172. Nggak boleh. Bapak Ibu katakan yang 73 lebih baik. Kenapa? Karena kalau hipotesanya adalah metode pembelajaran itu sama, dia katakan di sini, signifikan kok katanya. Alfa kita kan tadi 0,05 kan? Ini Iya, 95%. signifikansinya, tingkat signifikansinya 0,001. Apa artinya? 99,9% data ini, data tadi hasilnya sama. Jangan mengatakan yang 73 lebih baik. Berarti antara kepemimpinan dan loyalitas 99% signifikan. Saya ulang. Ya, jangan dibuat kepemimpinan dengan itu juga misalnya lagi saya buat pembelajaran ya Pak. Kelas A, kelas D. Ya, saya buat ini yang terakhir ini ya. Misalnya
Yang ini saya tukar. Ini Pelajaran PTL. T, contextual CTL. teaching learning. Itu. PTL. Ya. Ya, CTL ini ya. Lagi. CTL. Yang satu lagi mau apa? Dikso. Tuh. CTL. Tuh. Ini supaya enggak capek nulis JS saja lah sebelum. Oke, Pak. Metode JSO ya. Ya. Oke. Dua metode pembelajaran. Ini datanya dengan metode contextual teaching learning. Ini datanya dengan metode JSO. Nah, Ibu membandingkan seandainya tadi adalah data itu tidak independen, berarti kan berpasangan. Berpasangan. Nah, Ibu kerjakan seperti ini. Ya, kan begini asalnya tadi. Oke, pindahkan data itu ke kanan. Nah, ini tadi untuk menukar alfa 0,5, 0,1. Udah nyambung kan? Ya. Nah, silakan klik OK. Nah, saya tunjukkan, saya share hasilnya dulu. Nah, itu hasilnya. Apa artinya hasilnya ini? Bahwa Berarti antara pembelajaran. antara metode CTL dengan metode JSO itu hasilnya sama Hasilnya saja. 99%. Dia mengatakan ini ya, tingkat signifikansinya 99,9%. Artinya ini sama saja. Tidak boleh Ibu mengatakan metode ini lebih baik CTL. Tapi kalau di sini di atas 0,05 dia, ya, baru Ibu katakan. Kalau di atas 0,05 dia, misalnya di sini tertulis 0,32, kan itu? Nah, baru boleh disimpulkan angka tertinggi itulah yang terbaik. Baik. Sudah? Pak. Dah. Nah, sekarang gini, karena waktu Zohor sudah masuk, sampai masih ada, Ibu boleh diskusi sampai jam 1, gunakan. Saya tengok kemarin sudah lebih 30 aktif di Google Classroom. Betul? Ya, Pak. Dah, sudah aktif di Google Classroom. Karena ada kesalahan target ini, target saya selesai sampai uji validitas dan reliabilitas. Ternyata nggak nyampe. Tugas terbuat sampai validitas dan reliabilitas. Jadi, tolong silakan buka di situ di Google Classroom. Ada tugas itu di situ. Kalau dia tidak mau, tugas itu harus dibuat dalam satu file. Ibu boleh tulis jawabnya, diketik boleh, tulis tangan boleh, hasil SPSS-nya dikopikan saja, gabung di Microsoft Word, share dalam PDF. Ya, kalau tidak bisa di-share, saya lupa di question saya buat atau di assessment. Ya, pokoknya upload saja jawabannya. Mungkin kalau PDF di question tidak bisa. Seingat saya itu di assessment yang bisa. Ya, jawaban tolong langsung diupload di Google Classroom saja. Cukup kerjakan satu soal yang terkait yang sudah kita pelajari itu. Yang validitas, reliabilitas tidak usah dulu. Ya, itu untuk yang berikutnya. Tetapi siapa yang mengerjakan jawaban validitas dan reliabilitas, Nilainya tinggi. validitas itu ada dua. Validitas uji, validitas butir pertanyaan. Untuk tingkat master itu enggak main-main. Masa yang membuat angket itu calon master, dibimbing oleh Profesor Isjoni.
atau Profesor Mahdum, orang bidangnya, tidak valid juga pertanyaannya. Mungkin dosennya tidak baca atau mahasiswa sembarang ambil di internet. Yang paling penting itu validitas responden. Siapa bisa mengerjakan itu, saya kasih tambah nilai 30 UTS-nya nanti. Kalau Anda dapat 60, berarti nilai UTS Anda 90. Nah, silakan siapa. Saya anggap itu nilai bonus. Karena perjanjian kemarin kan itu kontrak kuliah kita, ada nilai bonus, kan gitu. Siapa yang bisa ngerjakan? Uji validitas. Ada 2. Uji validitas angket, butir pertanyaan. Tetapi yang paling penting adalah uji validitas responden. Itu yang tidak ada di buku. Hanya di jurnal-jurnal. Kan perjanjiannya yang saya ajarkan kan yang tidak ada di buku. Kalau ada di buku kan karena asumsinya kita ada pandai membaca. Ya bacalah. Yang tidak ngerti, yang Anda baca tanya saya. Oke? Saya kira itu, silakan tengok tugasnya di Google Classroom, atau minimal nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum bersahabat dengan Google Classroom, diskusilah dengan kawan-kawan dulu bagaimana cara mengupload jawaban, kan gitu. Saya sudah uploadkan jawaban, cuma perginya ke suami saya, kan itu lain lah nanti. Oke, saya kira gitu. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan sisa waktu 20 menit Bapak Ibu boleh untuk latihan yang kita ajarkan tadi. Minggu depan kita validitas dan reliabilitas. Tolong boleh dibaca dulu. PowerPoint sudah saya share. Ya, datanya Izin, sudah Pak. saya share. Jadi Izin nanya sebentar, Pak. Ya. Jadi tugas tuh di-uploadnya memang harus dalam bentuk PDF ya, Pak? Kalau mau Microsoft Word, kalau Ibu jamin bisa dibaca, enggak bertabur tulisannya nanti. Kan tinggal ganti aja Save As. Biasanya Microsoft PDF. Word ganti dengan PDF. Iya, iya, Pak. Ya kan? Gitu. Kalau PDF kan enggak akan lari-lari kan tulisannya lagi di-upload itu. Tapi Microsoft Word lari-lari loh nanti. Ada yang lari-lari. Apalagi tabel ini kan, Ibu copy di Microsoft Word, kopinya kopi biasa pula itu. Oh, lari-lari nanti. Enggak silahkan kalau siapa membuat dengan Microsoft Word. Saran saya yang terbagus PDF. Oke? Nah, ya sehingga minimal. Sedikit banyaknya Ibu terpaksa belajar IT sedikit gara-gara kuliah. Iya, Pak. Analisa data. Kan? Kalau perlu nanti minggu depan kita demokan sedikit ya. Di sekolah Ibu membuat data sekolah siswa itu kan masih di whiteboard kan? Data Mana, siswa Pak? whiteboard. Oh, di Whiteboard. Ya, Pak. Main-main itu. Belepotan kalau dihapus lagi. Percuma saja Ibu udah pandai Excel. Kok masih buat itu? Mahal modalnya buat dengan whiteboard lagi daripada itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pak. Berarti PR-nya cuma 1 ya? 2 Oh, aduh, keriting. Pak Ketua, Udah keluar. untuk Bu Profas, nah gimana nanti? Tidak pakai Zoom? Pakai WhatsApp tapi Bu. Sambil baring-baring.